Ini seru nih. Ya. Oh, Om Lodi tinggi. Hari ini gue ditelepon sama Apeng. Oke ya. Barangnya harus ditarik semuanya. Nih Om Lodi nih. Dia mau buka. Saya juga nggak tahu. Saya Om Lodi dulu yang mungkin ya. Jadi nih saya juga nggak tahu nih Om Lodi. Bunyi Om Lodi. Saya nggak tahu nih Om Lodi. Hampir sebulan ini saya selalu ngobrol sama beliau kan buat launching ini. Dan selalu nyebut namanya Lodi Kurwa. Dan saya nggak tahu nih sebuah chemistry apa yang dibangun oleh omong berdua ini yang maksudnya sampai sedekat itu gitu. Emang Om Lodi tahu Kang Anas ini tahun berapa sih kenalnya? Kalau kenalnya saya juga lupa kapan kenalannya gitu. Pokoknya mungkin waktu zamannya Sarsar gitu ya. Sar Gunung Salak gitu lah gitu. Sar Gunung Salak 87 ya. Wow, 87. Gitu. Berarti kalau sekarang dihitung 52 hampir 40 dong. Serius, itu mau dia lucu kali. Sar Gunung Salak 87 ya. Terus operation railing gitu. Oke. Sebagai kru atau sebagai ground crew di sana itu ketemunya atau memang janjian atau gimana? Ya nggak tahu, dia kan Wanadri. Oke. Terus ya kumpul lah kita di situ, ketemu. Tapi yang lebih dekat lagi waktu saya pertama kali punya perahu karet. Jadi itu saya punya perahu karet, terus kita langsung bikin tim ikut kompetisi. Ya, malacur. Calon campur-campur. Oh itu artinya Malacur. Tarungan gitu. Terus kita ada mau selalu bertarung. Nah itu saya ingat tuh kita bikin tim ya. Saya, Frankie Kasenda, Bayu Tresna, Anas, ya kita dan Bongkeng waktu itu sebagai tim manajer. Oke. Ada Win Harjo juga, dia juga tim darat. Nah itu jadi kita terus dapat runner up lah, dapat piala pulangnya waktu itu. Itu dalam satu kru untuk perlombaan? Iya lomba. Tapi piala maksudnya beda perhimpunan gitu. Ya makanya Palacur itu. Menang. Juara 2. Itu gabungan aja menang juara 2 ya? Iya. Itu nggak latihannya? Nggak latihan kita. Nggak mungkin perahu kita waktu itu baru, perahu kita termasuk yang paling canggih waktu itu. Gitu. Yang lain-lain pakai riverboat, yang lain-lain pakai perahu LCR. Masih jadul banget. LCR masih ada kayu-kayu di tengah itu. Terus itu buat perlombaan? Iya kita udah pakai Avon waktu itu. Karena nggak ada spesifikasi tingginya ya. Curang banget, curang. Jadi situ awal Lodi mendekat. Ya, terus saya sering jalan sama anak, saya lanjut ya. Jadi kita waktu itu belajar kayak lah segala macam di Bali. Terus saya berdua Anas kita buka komersil. Kita coba jual harum jeram karena kita waktu itu melihat yang menjual harum jeram di Indonesia itu orang-orang bule. Jadi kita merasa kenapa orang bule yang jualan gitu, kita harus bisa juga. Nah kita belajarnya dengan orang bule itu kita belajar. Terus kita buka lah, kita coba di Sungai Cimandiri pertama ya. Itu kita bikin namanya Tropical Adventure. Oke, itu sendiri tuh? Iya, sama-sama kita. Ada Augun juga segala macam. Ada semua lah pokoknya kita coba jualan. Kita bawa tamu, saya bagian ngumpulin duit, Anas bagian ngompak. Siapa? Iya. Terus kita jalan, kita di Cimandiri tuh kita acaranya pakai makan siang, kita bawa cool box sendiri. Oke. Anas saya di depan, kita benar-benar dayung masih kayu ya waktu itu.
Terus saya masuk, saya ikat perahunya ada di jeram penyempitan ya. Saya ikat perahunya, saya naik ke atas, kontak Anas, oke Nas, siap, saya bagian foto kan. Bagian foto. Jadi masuk, Anas masuk, saya foto-foto, rangkap tim rescue. Oke. Jadi kalau misalnya perahu terbalik, Oke. ini udah tahu ngelempar kamera di mana, ambil tahu lempar, larinya kemana gitu. Jadi belum ada tim rescue sama sekali, hanya kita berdua. Tapi buat tamu itu. Buat tamu. Tahun berapa tuh? 91 ya, pas tragedi Van der Wal. Oh. 91 ya. Tragedi Van der Wal. Anas nih dikomplain terus sama Pak Adri ya. Iya. Teman-temannya pada mati di Papua. Dijualan. Kita jualan. Ya. Ya itu, jadi terus Anas itu dia praktekin sendal gitu. Oke. Nah, tiap kali kita rafting ya, dia suruh kita pakai sendal aja. Nih gue bikin ini nih. Gitu. Udah bikin jebol, balikin lagi ke dia, bikin dia kasih yang baru. Gitu. Walaupun baru prototype, pakai dulu gitu. Mau gitu, mau enggak gitu. Waktu itu saya serius ke mana? Buka arus liar. Gitu. Oh, oke. Mundur lagi dikit, waktu bikin arus liar juga, Anas ini berperan banyak. Waktu kita survei Sungai Citarik, orang-orang kan curiga dengan kita. Kita cari anak-anak muda gitu. Ngapain kan mencari anak muda? Laki gitu. Tahun berapa? 93 ya, 92, 93 ya, kalau nggak salah. Waktu itu bikin arus liar ya. Bikin. Ini kebetulan keluarganya Anas nih dikenal di sana. Oke. Jadi leluhurnya Anas gitu. Pokoknya orang mereka di Citarik tuh mereka tahu siapa. Jadi makanya kita dipercaya karena ada jualan sama dia. Ya. Ada ininya lah ya, ada. Itu waktu kita bikin Sungai Citarik gitu. Jadi Anas terlibat dari awal memang. Tapi dia lebih serius bikin sendal. Makanya bugi itu kan B-nya dari sendal. Oh, makanya produk pertama Baru yang tahu. ngomongin itu sendal itu ya. Baru tahu. Itu sebetulnya itu sendal. B kan sendal. Kan B, sendal kan S om. Iya. Oh, lambang dari B-nya itu logonya Dua sendal. Oh. Ya kan? Oke. Jangan Anas juga lupa lagi. Ya itu, jadi makanya Anas lebih serius ke bikin sendal bugi. Apalagi serius harus jeram jualannya. Tapi Anas ya sendalnya kita pakai gitu selalu. Oh, jadi ada ininya lah ya, biar sendal tetap jualan di Citarik gitu. Oh, berarti bener dong, terkenal dulu awalnya karena katanya sendal Citarik itu sendal bugi. Sendal yang sering dipakai buat di Citarik adalah sendal bugi. Ya, itu kan di topi itu kan lihat logonya kan. Betul. Ini berarti B ini sendal ya? Itu kan sendal. Oh, saya pikir B biasa doang nih. Oh, ada logonya. Asal atau kan? Sekarang saya kalau Gedan dulu ya berarti. Iya. Nah, kalau Gedan kedekatan sama Pak Anas tahun berapa? Saya pindah ke Jakarta. Barunya. Cek, baru bentar. Oke, cek lanjut dong. Saya dari kegiatan saya dulu di Jogja ya. Oke. Kemudian saya pindah ke Jakarta itu tahun 90-an. Kemudian saya bekerja sebagai wartawan. Kebetulan ikut meliput kegiatan Klub Indonesia Hijau. Oke. Beliau adalah salah satu anggota Klub Indonesia Hijau. Jadi saya ingat perkenalan saya di situ. Ikutan Klub klub Indonesia Hijau. Indonesia itu bergerak di bidang apa? Klub lingkungan. Oh. Klub lingkungan yang berdiri melanjutkan dulu apa namanya? YIH, Yayasan Indonesia Hijau, sebagai alat kompos. Terus teman-teman itu mendirikan KIH, base-nya di Jalan Ayan Bogor. Kebetulan saya diundang untuk meliput kegiatan peka alam di Waikambas. Oke. Sebagai wartawan itu kebetulan
ketua panitianya kalau nggak salah Mas Anas. Oh, Saya ingat, mungkin nggak udah lupa. ketua panitia kan? Iya, ketua kegiatan Oke. Pekalon DW Kambas di ujung kulon, di ujung kulon, Ujung di ujung kulon, di ujung kulon. Nah, itulah perkenalan saya. Nah, setelah itu saya aktif di kegiatan KIH Oke. ikut-ikutan gitu. Karena kan saya kebetulan saya juga penggiat olahraga alam bebas gitu. Oke. Nah, kemudian setiap ada kegiatan Klub Indonesia itu saya ikut. Oke. Saya dikenal di teman-teman itu sebagai wartawan majalah remaja pada waktu itu. Tetapi sebetulnya belakang itu saya punya kegiatan olahraga yang mungkin waktu itu baru mulai berkembang, yaitu olahraga terjun gunung yang sekarang dikenal sebagai para layang. Oh. Sehingga saya ya aktif di kegiatan itu, main di puncak, pulangnya karena saya tidurnya di sekretariat Klub Indonesia Hijau. Nah, pada waktu itu juga tahun 90-an itu beliau merintis sandal gunung. Jadi saya salah satu ya yang order untuk dibikinkan sandal karena dulu susah. Oke. Harus ngantri dulu. Saya yang bikin sendiri gitu kan. Sandalnya bikin sendiri sama tukang itu. Sehingga harus ngantri. Saya juga mungkin jadi salah satu penjual atau distributor sandal itu untuk teman-teman saya. Ceritanya mungkin seperti itu. Ini awal ketika saya kenal beliau. Nah, terus tadi nyambung dengan Om Lord tadi yang terkait dengan Arung Jeram. Oke. Kebetulan kegiatan yang diceritakan Om Lodi yang tadi punya album baru itu saya tahu betul karena apa? Saya salah satu penyelenggara kegiatan lomba itu. Wow. Di Sunda Progo, di Kali Progo yang menyelenggarakan adalah Kapal Sastra Universitas Gajah Mada. Saya sebagai ya senior di klub itu, saya tahu betul bagaimana perjuangan Om Lodi dan Anas yang itu ya seru lah karena sebagai pendatang baru perahunya paling baru, saingannya yang pakai abon waktu itu Mapala Udi. Oh. Ya zaman normal lah ya. Dan akhirnya memang ya salah satu juara lah karena perahunya paling baru, paling ngambang gitu. Yang lain pakai LCR, terus ada yang klub di Bandung itu pakai kalau kapal ada perahu yang untuk darurat itu. Oke. Itu rescue boat. Oh, yang dipakai itu Arung Jeram. Ya. Jadi lomba itu ya tidak ada spesifikasi. Pokoknya yang ikut lomba ikut pakai perahu aja boleh. Oke. Tapi memang masih terbatas. Dan waktu itu sepertinya belum ada produsen perahu karet. Yang ada ya meminjam atau mendapatkan perahu itu. Jadi ada sambungannya. Nah, kemudian setelah saya kenalan, ya akhirnya saya juga kenal dengan Om Anas ini karena saya juga olahraga para layang dikembangkan. Ini salah satu bukan siswa, tetapi yang pengen ikut belajar para layang juga di awal-awal saya mengembangkan para layang. 92 kalau nggak salah itu. 92 masih kalau bisa dihitung zaman para layang itu waktu itu komunitas masih dihitung dengan jari. Nah, saya sudah punya payung, saya pakai dan untuk belajar. Saya paling ingat kita nyari tempat, salah satunya tempatnya itu ada di Cikarang atau apa. Wah, itu nyari kita tuh bukit kecil itu dia belajar. Nah itu beliau pertama kali terbang di Cikarang itu dan terakhir terbang juga. Kayaknya nggak lanjut karena ada pengalaman kecil yang mungkin kita sama-sama belajar. Pada waktu itu saya ceritanya pada waktu itu ya sudah
belajar ground handling, Oke. mengembangkan payung, terus dari bukit kecil itu, tapi tiba-tiba ada angin kencang yang membangun keseret-seret sampai masuk ke ke lembah gitu, pingsan mungkin atau bentur lereng. Nah itu jadi pengalaman, itu nanti bisa cerita. Dan itu salah satu siswa yang bukan siswa, belajar bersama. Saya waktu itu juga masih belajar dan belum lulus sampai sekarang. Padahal saya ingin beliau ikut terbang. Gitu. Itu Jadi cerita yang perkenalannya seru, cerita perkenalan dengan beliau. Ya. KIH, sandal, ya sandal ini, sandal gunung, kemudian para layang di awal. Nah, saya lanjutkan kemudian saya juga kan dia sudah kemudian mendirikan Bugi, ada sudah maju lah. Dulu salah satu perusahaan peralatan outdoor yang cukup maju di tahun 1991 dari sandal gunung, kemudian ransel dan lain-lain. Kemudian karena ingin mengembangkan, termasuk beliau membeli parasut parasut second yang ada teman dari luar negeri datang itu 93, kemudian dibeli merek Bugi, dan saya salah satu yang memakai, dan saya punya pengalaman panjang terkait dengan parasut tandem itu. Saya lah yang pertama kali menerbangkan untuk tandem. Nah itu mungkin jadi cerita sejarah awal mula kegiatan pariwisata para layang di Indonesia, dan payung tandem yang dibeli oleh Bugi yang saya pakai terus menerus. Gitu. Nah ini yang ya artinya memang ada kaitan gitu, yang berkepanjangan. Tapi dia padahal dia nggak mau pakai om. Ya sudah punya alasan banyak untuk tidak melanjutkan karena sibuk mengurusin arung jeram. Oh, alasannya itu. Alasannya selalu begitu. Aku sibuk, lanjutnya nyambung juga gitu. Alasannya itu. Alasannya itu, padahal di pesawat pertama terus jatuh sudah kapok gitu. Tidak melanjutkan lagi. Ya kan angkatannya dia babak belur semua. Kita lihat Angkatan saya di awal itu termasuk angkatan yang ya cukup pemberani. Meskipun saya sendiri seorang yang penakut, tapi saya cuma punya sedikit keberanian. Dengan modal ada rasa takut itu, saya belajar untuk berhati-hati agar waspada, sehingga ketika saya mengembangkan para layang itu, ya akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Nah, yang menarik memang yang tadi akhirnya payung itu menjadi salah satu payung pertama untuk tandem, itu yang tidak bisa saya lupakan. Ya. Dan akhirnya saya juga bergabung di Bugi mulai tahun berapa ya? 2000 sampai 2004 saya membantu untuk desain, ya, grafisnya, juga membantu produk sedikit. Dan 2004 saya menjadi wakil beliau untuk di Bugi sampai tahun 2010. Nah, kebetulan kemudian tahun 2008-2009 saya sudah lebih aktif terkait dengan kegiatan para layang, sehingga tahun 2010 saya memutuskan untuk berhenti di Bugi untuk meneruskan kegiatan para layang yang memang tidak bisa disambi, dan ternyata passion saya ada di situ, sehingga sampai sekarang saya. Berarti om kita sebenarnya perintis juga di salah satu kegiatan para layang itu. Sampai berani tandem loh. Kalau orang main sendiri aja takut sama berani tandem, saya mah Ya izin aja sih kalau ini, saya mah pas aja, saya mah biasa darat saya om. Ya kalau di para layang mungkin mulai dia bisa cerita. Saya salah satu yang memulai kegiatan ini dengan belajar otodidak. Salah satu Otodidak karena belum ada yang kan turun loh. Belum ada yang bisa untuk memberikan pelajaran. Ya, pada waktu itu tahun 90 apalagi itu belum ada yang bisa. Nah, jadi saya belajar sendiri, trial and error, akhirnya bisa, kemudian mengeluarkan pengalaman ke teman-teman. Nah, jadi saya
di Anas itu mungkin menjadi sebuah ikatan yang tidak terduga karena saya belajar pertama kali para layang itu menggunakan parasut yang dipinjami dari beliau. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba saya datang di sini untuk bicara ini, mungkin itu yang menjadi salah satu sejarah yang akan mewarnai kegiatan olahraga alam bebas di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Mantap. Ini tokoh-tokoh sejarah dong, saya undang untuk ini. Panas. Om Gendon ini 001-nya para layang. Tadi saya ngeliat gini Om. Tadi uji coba, jadi merinding nih. Uji coba, ini kan terjun dari atas ke bawah. Soalnya saya di puncak kan nggak ada tuh. Nah ini uji coba. Bahasanya kalau orang uji coba aja kan Menaruhkan nyawa. betul, kepikirannya kan satu, nyawa atau bisa pulang dengan selamat. Kalau kita awalnya kan gitu ya, kayak kan diajarinnya. Nah, alhamdulillah kepikiran itu nggak waktu mencoba itu. Saya mencoba kan tidak langsung dari ketinggian, saya belajar dari nol. Jadi kalau tahapan para layang itu betul-betul dari titik awal. Jadi belajar bagaimana menggelar parasut, belajar bagaimana mengembangkan, terus belajar lepas landas dari bukit-bukit kecil, sampai saya memahami betul karakter para layang itu seperti apa, sehingga setelah mungkin 3 bulan di awal perkembangannya itu, akhirnya saya terbang sendiri di puncak. Kalau di Parangtritis saya mengawali untuk berlatih ground handling dan terbang dari bukit-bukit kecil. Tapi terbang dari bukit yang cukup tinggi saya mulai dari puncak. Ya, memang itu pecah telurnya harus dimulai. Karena kalau saya ini, oke kamu tadi belajar itulah, belajar dulu bukit kecil. Tapi kan orang buat ngembangin pasti kan ada ketinggian dong, 3 meter aja kalau jatuh patah. Apalagi ini dari puncak. Jadi ada kepikiran itu nggak tuh? Ya dulu mungkin. Apakah nekat karena masih muda? Enggak. Betul. Bahwa setiap olahraga alam bebas itu bukan nekat tapi harus dimulai dengan sebuah keberanian. Tapi selalu yang saya pesankan, ketika teman-teman itu memulai dengan sebuah keberanian, jangan lupakan ada rasa takut di dalam. Ini yang harus diingat. Karena jika tidak ada rasa takut, maka dia hanya berupa istilahnya nekat. Ketika dia nekat, maka banyak hal teknis atau hal tertentu yang dia akan lupakan, dan ini yang akan membahayakan bagaimana dia melakukan kegiatan. Tetapi kalau ada berani, kemudian ada secuil rasa takut, itulah yang akan membimbing kita untuk melakukan kegiatan menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, yang paling penting adalah itu. Harus ini obrolannya beda nih kan, masih sama roasting akang jadi gimana sih cocok sendiri kan, kemudian kita puas jalannya. Ini yang kita mau next step ini ya di Buge kan ya. Kayaknya sih harus dibahas Om Dodi juga tadi sejarah Arung Jeram ada. Jadi saya sebenarnya menariknya gini Om Dodi, kalau yang Arung Jeram kalau kan Anas bilang kemarin kayak sendal nih, dia cerita tadi ini mau laku mau kagak dibikin dulu. Berarti kan juga sama. Om Gendon juga sama waktu para layang juga intinya kan ketika membuka taruhlah buat tamu, Om Dodi juga buat Arung Jeram, pasti kan itu kepikiran yang apakah laku apakah enggak, bener nggak? Ini nggak Om Dodi? Ya kan dalam arti kita nggak tahu potensi masyarakat Indonesia menerima sebuah mungkin wisata yang ekstrim kali ya, bisa dibilang Arung Jeram air resikonya bisa juga bahayanya apa, apalagi pada game udah 2 meter aja patah tulang, apalagi kalau berapa meter sih kalau tinggal yang dipunyai berapa sih kalau kita lihat itu 250 meter sampai ke sampai ke lagi 250 meter saya buta itu 2 kali Monas. Itu mah udah kecil banget, udah yang nangis kali kalau saya kan gak punya jempol gitu. Tadi itu cerita tentang latar belakang ya. Jadi begitu ketika saya masuk di Bugi membantu beliau ya, memang menjadi sebuah cerita banyak hal yang itu harus saya ceritakan ketika saya di awal kan hanya membantu freelance, tapi tahun 2004 itu saya sampai 2009
full kegiatan di Bugi. Nah, tahu menarik. betul Maya. bagaimana perjalanan untuk membangun Bugi dari tahun ke tahun, mulai dari 2004 sampai 2010. Wah, baik, menarik nih Om. Kalau Om Genendang pernah di Bugi, seberapa perjuangan di Bugi itu di tahun-tahun yang lain, kan mungkin udah banyak juga ya brand-brand yang lain dan sebagainya. Dan Bugi apa sih yang dijadikan andalannya waktu itu? Di awal sendal, Tetap sedang. Justru Sendal sebagai nomor satu. di awal itu kalau sendal sampai tahun 2010 itu sendal masih andalan. Oke. Nah, ketika membangun sendal, kemudian membentuk divisi perahu karet, Oke. membentuk divisi aksesoris dan baju ransel dan sebagainya. Nah, itu dimulai dari kejayaan sandal. Oke. Tapi mungkin sejarah itu selalu terus-menerus berubah secara dinamis. Dan akhirnya kalau saya ingat sekarang, passion yang di awal itu air itu ternyata nggak bisa ditinggali. Karena apa? Sekarang Bugi identik dengan olahraga arung jeram, dan itulah sebetulnya passion Pak Anas yang tidak disadari, sehingga meskipun awalnya jualan sandal, aksesoris dan ransel dan sebagainya, ternyata sekarang arahnya akan ke perahu karet. Nggak tahu tidak, tapi justru beliau lebih senang membesarkan perahu karet arung jeram. Itu yang perlu. Nah, sekarang ini nih Om, ini juga karena sebentar lagi kita mau launching robonya jam 2. Karena dia bisa jam 2 Om. Jadi tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Jamnya mau jam 2 juga. Jadi bener-bener saya nggak tahu nih. Bukan jam 14 ya, jam 2 ya. Ya mas saya bilang kan 14.00 enggak jam 2 Jam 2 ya? Nah, pokoknya jam 2 gitu. Makanya saya bilang, nah saya balik lagi ke Pak Anas nih. Kenapa Pak Anas menyebut dua orang ini sebagai apa sih? Jadi kalau dia ngobrol, ada yang down, ada loading, atau dia ada bro, gitu. Ada gitu. Jadi saya nggak ngerti nih. Emang ada cerita apa di balik orang-orang ini kan? Kenapa begitu Banyak jatuh lupa. hati ya? Banyak lupanya deh. Nah, jatuh hati kenapa kedua orang ini kayaknya udah melekat banget, kenapa tuh Pak? Kayak soulmate banget nggak mau ketinggalan ya? Kalau Mas Ridwan ini ada satu kejadian yang sekali itu dan tidak akan pernah atau dilakukan lagi, yaitu melakukan mode to mode dengan saya. Aku belum ngomong. Apa waktu itu? Ya itu aku nggak tahu tuh, mungkin saking cintanya melakukan Apapun. karena apa? Itu yang tadi Iya. dia ke bawah, jatuh, Nabrak terus tebing. kemudian nabrak tebing, nggak bisa nafas. Oke. Respon yang saya lakukan pertama kali adalah karena saya tahu dia nggak bisa nafas, udah saya langsung melakukan dan itu saya lakukan pertama laki-laki. Ayo bawa lagi. Itu kalian salah ikatannya ya? Ya. Oh itu makanya jemput dulu. Oh bahaya ya. Tapi mohon maaf ya bapak-bapak yang ada di sini, saya boleh untuk membagikan hadiah dulu sebentar ya. Karena bapak izin saya dititipkan hadiah banyak banget. Yang mau nanya-nanya boleh. Ini teman-teman yang tadi dari Bengkulu, dari Surabaya, Makassar banyak banget hari ini yang mau nonton kita. Saya kalau nggak kita bagi-bagi hadiah kayaknya bang ya. Bang Ya, Omek? lanjut. Oke. Saya mau tawarkan dulu ke teman-teman. Ada yang mau ingin bertanyakan kepada ketiga kita ini? Atau sapa-sapa mungkin? Say hello. Ada? Oh itu tas Bugi Halimun yang saya beli tahun 2001 terakhir saya pakai Oh. gede. Wow, sampai jahitan mesti kuat kan. Hebat. Emang itu tuh emang kan namanya Berarti Bugis emang quality. Berarti Ya. menjaga kualitas banget. Betul. Makanya sampai segitu mungkin Mamuna juga tahu sih sejarahnya tas. Halimun bestseller sepanjang masa Bugi untuk ransel Depek. Wow. Oh berarti Oke. juga yang waktu yang ransel yang bisa kepala dicopot tuh, ingat gak? Yang kepala bisa dicopot tahu? Itu juga termasuk orang yang Ya. Oh, Jadi Ya, Jadi sama salah. itu. Oh, oke.
Iya. Nasab. 60 liter. Hmm. Tapi yang paling fenomenal ya karena bisa menjadi bestsellernya Buki lebih dari tahunan, puluhan tahun. Oke. Dari awal dibikin sampai Ya. saya ada sampai saya berhenti itu Halimun menjadi salah satu bestseller. Bestseller. Mantap, tepuk tangan dulu deh di sini mana suaranya. Oke, nih pertanyaan pertama untuk Anda ini baca bagaimana teknisnya teman-teman. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya, teman-teman cukup menjawab di kolom chat ya. Yang di handphone maupun yang di laptop bisa standby di chatnya. Yang 10 tercepat saya akan berikan hadiah menarik nih. Yang akan kita tebar dulu adalah rompi Taipon. Wow, berapa banyak mau kita kasih? 10 dulu. 10 orang Wih. tercepat ya. Ya. Pertanyaannya atau mau bapak-bapak mau menyampaikan pertanyaan dulu? Oh, saya dulu aja ya. Tahan dulu karena masih banyak ya. Pertanyaannya nih guys ya. Aduh. Logo Bugi terinspirasi dari apa? Udah banyak banget ya. Awan. Oke. Ya. Juni. Wah, banyak banget. Oke. Satu, Wididik Ayedansyah. Dia pertama Muhammad Latif. Dan lagi. Sendal yang kanan atau yang kiri nih Pak? Coba pasang sandal. Pasang sandal ya. Dia langsung ngomong pasang sandal. Arman Keubiningsih Ahmad. Oke. Kita kasih 20 deh. Bayar Gak apa-apa, kasih aja. 20 ya. 20 orang. Stop. Oke. Apakah sudah ada 20 orang? Oke, dari 20 orang Kita- nanti langsung di chat ini aja sama direct message ke Betul. admin untuk minta bahwa saya terdaftar ini. Nanti kita screenshot supaya jadi jelas bahwa nama-nama ini adalah orang yang Sulawesi kan, Nah. Sulawesi Selatan. Jauh juga. Oke. Nah, ada 20 orang. Nah, tadi yang tadi diinfokan teman-teman, jadi pastikan ketika Anda daftar formulir, alamatnya harus lengkap karena kami akan mengirimkan sesuai dengan alamat yang teman-teman kasih. Betul. Oke, Bang Colin silakan lanjut. Oke, ini kita tinggal detik-detik nih ya. Sebenarnya makanya saya bilang tadi. Saya nggak kalau Brody lagi sebentar. Kalau Brody kedekatannya apa? Sampai manggil-manggil terus. Saya jam 11 malam mau Brody di sini. Syuting buat dia nih. Ibu cuma Brody doang. Mana saya bilang Brody. Ini Mendon sama Merdepon. Taunya itu dia. Saya aneh gitu kan. Kalau ke Om Brody ini sedekat apa? Jangan buat kan. Tapi saya tidur bareng pernah lah. Karena satu chemistry-nya satu perahu tuh. Pasti udah pernah tidur bareng lah. Tidur minimal 24 jam. Apa kira-kiranya? Jadi sebenarnya saling keterkaitan ya. Kecelakaan di Cikarang itu persiapan sebenarnya untuk pengen terbang di Timis. Oke. Akhirnya kan karena sakit patah ya. Oke. Akhirnya rencana 3 bulan di Bali kita training. Saya cuma ikut 2 bulan. Oh. Tapi di sana tuh ya belajar kayak ya. Kita berlatih kayak. Oh itulah makanya ada nama Madu Brown itu sebagai bisa jadi di situ. Kuncinya. Ya di situ. Oh makanya tuh sebenarnya saling terkait itu ya kan. Makanya orang selalu menyebut 3 nama tersebut sebagai orang-orang di balik inspirasinya Bukit ya. Jadi atau pertemanan yang tak berantem yang paling seru sama Om dan Batu Rumor. Saya juga kalau mau bantuin orang tak dulu di sisi sedikit. Mungkin dengan Rodi ini sesuatu yang waktu itu sangat rasanya melawan arus banget ya. Kenapa kita melakukan satu kegiatan yang komersil? Sebenarnya tujuannya bukan untuk komersil sih. Membuat sesuatu yang berbeda. Memperkenalkan. Tantangannya banyak banget dan di situ kebahagiaan yang luar biasa ketika finish selamat. Oke. Kan dapat berapa keuntungan dan yang sebagainya. Ya makanya saya bilang saya percaya lah kalau Om Rodi ini perintis juga. Makanya saya bilang ya nggak mungkin awal berpikiran orang muka menjelang untuk laku keras, nggak mungkin. Tapi saya yakin perjuangan untuk membangun wisatanya itu kan wow darah. Jadi lu denger beliau aja kalau ngomong masalah Bukit Sendal aja ada tukang jahit katanya di
Sandra tuh kalau kayak ke pasar Anyar atau pasar apa gitu di sini untuk gimana cara bikin sendal aja gitu. Awalnya sih emang kita menyalurkan hobi. Betul. Mau untung apa mau rugi ya gimana nanti gitu. Betul. Ya, makanya saya bilang orang-orang hebat nih. Salut saya buat ini. Orang ini. Mudah-mudahan inspirasi saya bertiga ini, mudah-mudahan saya juga bisa akan bisa saya nanti. Nah, ini juga inspirasi buat teman-teman di rumah yang nonton. Tentunya tadi udah komen banyak banget, legend banget ini ceritanya, sangat bermakna sekali, inspiratif sekali. Nah tentunya ini hadir untuk Anda, untuk Boogie Indonesia. Nah udah ada Om Moni Bro juga sudah hadir. Udah berlari belum? Udah dong. Mana Ayo kita sapa dulu dong. Mana dia? Ada tadi. Nah teman-teman jangan kemana-mana lagi karena nih setelah ini juga kita akan saksikan detik-detik pemunculan ya Boogie Reborn. Apa sih yang baru kiranya? Ini dia. Dan tentunya bakalan banyak banget hadiah yang mau kita tebar buat teman-teman, jadi stay tune. Kemudian bakalan ada tokoh-tokoh yang inspiratif, jadi standby untuk Anda yang ada di rumah juga ya. Tadi udah ada? Belum ketemu? Boleh raise hand? Oh, yang lagi di Bali katanya ya? Katanya. Ya, karena dia sibuk banget. Oke. Ada meeting sampai jam 3 Wita ini, jadi kalau ini berarti sekitar jam 2 kan sama masuk gitu. Makanya saya bilang, ya silakan aja masuk jam berapa, maksudnya biar yang ini seneng nih, karena saya nggak tahu ada cinta apa juga sama-sama. Nah, ada kesemsem apa sih nih sama orang-orang ini nih ya? Oh, apa dia sibuk lagi kali atau masih keluar? Belum ya? Oh, tadi udah ada mungkin keluar lagi ya? Oh, oke, silakan Bang Komeng. Kiranya apa lagi? Oke, kita udah tinggal 3 menit nih Kang. Jadi gini, kita mau ribbon. Ya berharap berdoa bersama lah ya. Ya, betul. Kita yakinin bahwa ribbonnya Boogie benar-benar ribbon yang pengen Boogie, ya saya nggak tahu ya usia sampai kapan, Boogie sampai kapan, tapi berharap lah Ya. Boogie selalu ada di Indonesia. Amin. Jadi Makanya saya yakin dan terbaik. percaya sekelas beliau nih Pak Nasir Ridwan adalah orang yang tokoh inspiratif lah. Saya termasuk orang yang menginspirasi beliau. Maksudnya Tentunya inspirasi oleh beliau ya. Dengan didukung orang-orang Betul. tentunya ya. Ternyata pas saya tahu jalan ceritanya sampai ini, saya nggak, amuran saya jauh ya. Nanti dimotong empat lagi. Gak apa-apa, om lagi empat lagi. Saya nggak tahu kalau pasti namanya orang main arung jeram, pasti telanjang bareng masih kulit. Saya yakin ya. Dan percaya mereka sudah melakukan hal itu. Karena mereka udah akan pikir gitu kalau di air tuh. Gini kan, kita mau ala-ala Nabi nih kan berdoa nih. Gimana tuh? Kita akan berdiri, terus Oke. kita akan berangkulan seperti ini yang saling menepuk bahu kiri dan kanan. Kita karena sering lihat ini adalah kanan di tengah nih, Om Lulu di sebelah kanan, Om Lulu di sebelah kiri. Sebagai Saya ikatan. oh iya, sebagai ikatan. Saya percaya bahwa ikatan mereka nggak akan putus sampai Amin. akhir hayat. Ya kan? Teman-teman yang di rumah juga boleh Boleh, teman-teman di memposisikan rumah. diri seperti ini ya. Silakan, Ayo, dong. betul, gamenya Ayo, dibuka. ayo, Kita ayo. mau screenshot nanti Nah. ini bahwa bukti bahwa teman-teman juga mendukung bahwa mendoakan Boogie Reborn ini benar-benar bisa Betul. berhasil dan terus sampai ada di Indonesia. Amin. Ayo buka teman-teman, Amin. dibuka sampai Boleh detik-detik ini. rekam dong. Persiapan Ada kita tokoh di jam 2. outdoor. Persiapan detik jam 2. Ada Dini, Dinda, kemudian ada siapa lagi? Boleh on cam. Nah, oke. Kurang? Oke. Oh, Saya iya. perlu sini dulu. Nggak apa-apa. Enggak ya? Sini nggak apa-apa. Oke. Kita kan ada perwakilan yang nggak bertiga nggak boleh, kalau foto berlima nggak apa-apa. Thanks juga. Oke. Nah, doa juga semoga Nggak apa-apa ya. Boogie sukses. Ada lagi, mana lagi? Boleh on cam lagi teman-teman? Boleh dibuka operator sampingnya biar kita lihat nih teman-teman Kita yang buka menyaksikan semua. dan berdoa untuk Boogie Ya, Indonesia betul. ya. Oke, Nah. 1 menit menjelang ini kita berdoa semoga. Yang hijau, yang pojok, yang pojok. Oke, di view-nya. Alright. Nah, teman-teman doakan supaya nih teman-teman yang Oke, berat. teman-teman. Hai Pak. Coba diangkat tangannya sebegini, jadi Nah, kita sama-sama seperti posisinya orang yang ini. sedang merangkul bersama. Mudah-mudahan kita berdoa. Wow, ini banyak Ada sekali. Agus, Abah Ayo Agus. dibuka, karena mau kita jadikan sejarah. Nah, betul Menjadikan sekali. sejarah bahwa kita sama-sama saling mendukung dan mendoakan. Benar Karena yang kita sekali. doakan adalah yang pertama yang kita doakan adalah bangsa Indonesia. Semoga Ya. bangsa Indonesia cepat selesai dengan masalah pandemi ini. Amin, Karena kita nggak tahu amin. sampai kapan pandemi ini selesai. Mudah-mudahan kita berdoa untuk Indonesia supaya lebih
cepat bisa pulih kembali dan bangkit kembali. Amin, amin, Yang amin. kedua yang jelas kita berdoa untuk diri kita, semoga kita semua harus diberikan kesehatan. Dan tentunya di hari yang sakral ini di jam 2 tanggal 22 Februari 2022 ada sesuatu dari Buki, semoga Buki selalu jaya ya dengan logo barunya tentunya dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman boleh seperti ini, tangannya gimana? Ya, kita merangkul bersama. Seperti ini, oke, izin. Oke, seperti ini teman-teman. Kita persiapkan untuk video